Shalom Gereja Tiberias Indonesia. Apa kabar semuanya? Ya luar biasa, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, senang menyambut setiap jemaat Tuhan yang hadir di Gereja Tiberias Bekasi Town Square dan juga jemaat Tuhan yang bergabung live streaming pada sore hari ini dalam ibadah Minggu Raya di Gereja Tiberias Indonesia. Kita percaya sore hari kita ada semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, dan kita percaya saat kita memuji menyembah Tuhan saat ini dimanapun umat Tuhan berada, baik yang di Betos, di live streaming, kita percaya kuasa Tuhan tak terbatas menjangkau dan melawat setiap kita. Maka bersama-sama kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus kami yang setia. Hanya oleh karena kebaikan Tuhan Yesus, hanya oleh karena kesetiaan Tuhan Yesus, hanya oleh karena pertolongan Tuhan Yesus, kami ada sampai hari ini. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi studi, bagi pelayanan kami. Semua yang kami raih, semua yang kami peroleh, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat karya Roh Kudus yang membawa setiap kami bersama-sama berkumpul beribadah di Gereja Tiberias Indonesia. Kami sungguh percaya ibadah kami tidak pernah jadi sia-sia. Setiap kami yang beribadah di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, bahkan umat Tuhan yang beribadah secara live streaming, kami sungguh percaya saat kami satu hati memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan nyata bagi setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dimanapun kami berada, tempat kami memuji Tuhan, tempat kami beribadah, jadi tempat perjumpaan kami dengan Tuhan. Agar pulang nanti setiap kami yang hadir, setiap kami yang beribadah, setiap kami yang melayani, pulang nanti kami semakin kuat dalam Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, semakin andalkan Tuhan Yesus, semakin kudus dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Kami satu hati menolak segala kuasa jahat, segala rancangan yang jahat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya sore hari ini yang nyata di tengah-tengah setiap kami, hanya kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ini korban syukur kami, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Setiap kami, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Indah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan
Pujaku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita pada siang sore hari ini. Nyatakan, Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kami nyatakan tiada Tuhan seperti Engkau. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Nyatakan, Kau yang termanis Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami mengasihi Engkau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada. Kita sembah Tuhan sama-sama. Ku sembah Kau. Kami tinggikan Tuhan Yesus sore hari ini. Namamu selalu tiada lutut tak bertelut
kita sembah Tuhan, naikkan pujian kita. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah. Sampai kita bangkit berdiri sore hari ini, angkat hati kita, angkat suara kita, sembah Tuhan. Ku sembah Kau. Kami tinggikan Tuhan Yesus yang menjamin masa depan kami. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Lebih dahsyat lagi.
Apapun yang kami alami, tetap kami bersyukur Tuhan. Tetap kami mengucap syukur, karena Kau setia, karena Kau baik Yesus Tuhan. Kami berterima kasih Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Ambil waktu kita sejenak pada sore hari ini, ingat kebaikan Tuhan, renungkan kesetiaan Tuhan. Bahkan saat kita merasa jauh dari Tuhan, sesungguhnya Tuhan setia dekat dengan kita sampai hari ini. Dalam segala musim keadaan kami, Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, jika nyawa saja Tuhan berikan bagi setiap kami, jika tubuh darah Tuhan Yesus Tuhan berikan bagi setiap kami, kami percaya saat kami andalkan Tuhan, kami tak pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Apapun yang terjadi, kita sembah Tuhan sama-sama. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God? Kau yang layak disembah. Worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy. Are you, Lord God? Worthy is the Lamb. Oh,
kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala pengagungan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami yang setia, yang berikan tubuh darahnya bagi setiap kami, menyelamatkan setiap kami, memulihkan, memberkati, menyembuhkan, menjamin masa depan kami. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh kasih salam senyum. Setiap jemaat Tuhan katakan ku tak pandang dari suku dan gereja mana. Kita boleh tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama timnya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita yang dikasihi Tuhan Yesus. Gereja Tiberias. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari katakan bila hatimu, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah. Mari sekali lagi sama-sama katakan ku tak pandang dari gereja mana. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjukkan tangan kiri Bapak Ibu sama-sama. Seperti hatiku, engkaulah saudara-saudara. Boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari dengan hati bersyukur nyatakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi yang bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan ku tak pandang dari gereja mana. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Sekali lagi sama-sama katakan. Dengan iman nyatakan. Engkaulah saudara. Mari sama-sama yang bersyukur. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari lambaikan buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Tepuk tangan di atas kepala kita buat nama Yesus. Nama yang dahsyat, amin. Nama yang mengubahkan setiap kehidupan Bapak Ibu. Mari panggil namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang. Katakan dengan iman. Nama Yesus yang kalahkan. Boleh katakan dengan bangga. Nama Boleh lebih sungguh lagi panggil namanya. Nama yang dahsyat, amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus yang kalahkan semua. Dengan iman, nama Yesus di atas segalanya.
yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Satu pujian lagi, amin. Kita mau bersyukur karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Dalam segala keadaan, Tuhan setia memelihara Bapak Ibu yang percaya sama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama bersyukur buat kebaikannya, buat anugerahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Mari terima anugerahnya dengan hati mengucap syukur. Ini pujian iman setiap kami Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Boleh angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Mari bersama-sama dengan hati bersyukur. Soraklah, haleluya. Soraklah. Katakan haleluya. Bisa lebih keras lagi dengan iman. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya layak bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Tuhan yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Dengan iman katakan haleluya. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama yang mengucap syukur. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ini pujian iman setiap kami. Soraklah, amin. Soraklah, haleluya. Boleh Bapak Ibu saja sama-sama angkat tangan kita, nyanyi buat Tuhan. Soraklah, haleluya. Tuhan hadir di atas pujian umatnya, amin. Ada kuasa dalam pengagungan setiap orang percaya. Dengan iman, soraklah, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan lebih lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Boleh silakan kembali duduk. Terus bersyukur sama Tuhan Yesus, amin. Di tengah keadaan dunia yang tidak pasti, percaya pemeliharaan Tuhan nyata buat Bapak Ibu yang bersyukur, amin. Sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniti Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Selalu belajar dan mengembangkan diri, melatih diri dan mengasah kemampuan di mana kita terpanggil. Kita harus terus belajar supaya kita bisa selalu menjadi berkat. Jika kita bertumbuh dalam kualitas firman Tuhan setiap hari, kita akan tetap efektif dan produktif. Maka itu jangan pernah berhenti belajar, terus bertumbuh di dalam kekristenan. Untuk bertumbuh dan berkembang setiap hari. Luangkan waktu terus gitu untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan mari kita periksa diri kita. Apakah kita setiap hari mencari cara untuk bertumbuh dalam kebaikan, pengetahuan, dan pengendalian diri. Fokus pada pertumbuhan setiap hari. Dan yang tidak hentinya belajar dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan minta semangat yang segar dan baru, minta hikmat juga dari Tuhan. Yesus tidak hanya bertumbuh besar secara fisik, tetapi Yesus bertumbuh secara spiritual, emosional, dan mental. Tuhan telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk terus berkembang dalam tiap tantangan. Maka teruslah belajar agar tetap efektif dan produktif melebihi kapasitas kita. Minta hikmat dan semangat dari Tuhan Yesus agar mampu untuk terus belajar sehingga dapat bertumbuh dalam Kristus baik dalam hal fisik maupun spiritual, mental atau emosional, saudara sekalian. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniti Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di sore hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Suara gembala dengan judul kita harus menempatkan Tuhan yang terutama di dalam diri kita. Romawi yang pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Berkati semua jemaat Tiberias agar diprogramkan pesta di kerajaan sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, kita harus menempatkan Tuhan yang terutama di dalam diri kita. Yang pertama, karena asal berkat hanya dari Tuhan. Ulangan 8 ayat 17-18, Markus 11 ayat 24. Seringkali kita lupa bahwa sejatinya setiap berkat yang kita terima berasal dari Allah. Tuhan Yesus mengingatkan umatnya untuk selalu ingat bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Tuhan Yesus katakan bahwa di atas segalanya, prioritas kita haruslah mencari dahulu kerajaan Allah. Dengan melakukannya maka otomatis kita akan dekat dengan Allah, sang sumber berkat. Saat kita taat akan firman-Nya dengan mencari dahulu kerajaan Allah, maka janji Tuhan bagi kita bahwa semua yang kita perlukan akan Allah tambahkan. Yang kedua, karena kita akan mendapatkan kesenangan yang kekal. Pengkhotbah 5 ayat 10-11, Pengkhotbah 2 ayat 1-2, Pengkhotbah 3 ayat 11. Penulis kitab Pengkhotbah adalah seorang yang kaya, dihormati, penuh kuasa dan kesenangan. Ketika ia merenungkan hidupnya, hasilnya juga menyedihkan. Ia menyadari bahwa kekayaan tidak mendatangkan rasa puas. Kenikmatan dan pencapaian duniawi tidak akan pernah memberikan kepuasan. Namun dengan kehadiran Allah dalam hidup kita akan mendapatkan kesenangan yang sejati. Bersama Allah, kita akan mendapatkan kesenangan kekal. Yang ketiga, karena Tuhan akan menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Filipi 4 ayat 6, Yesaya 41 ayat 10, Mazmur 37 ayat 5. Tuhan itu sangat baik, penyertaannya sempurna. Mari kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Maka Ia akan melepaskan kita dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Hidup kita memang tidak akan pernah lepas dari pergumulan dan persoalan hidup. Itu adalah proses pemurnian Tuhan dalam hidup kita, agar kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus dan iman kita semakin bertumbuh dewasa, dan kita semakin teruji serta dimampukan melakukan perkara-perkara yang lebih besar bersama Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan.
menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Dan sama-sama kita akan siapkan hati kita. Kita akan diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Kembali Bapak Ibu, sama-sama kita satukan hati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur di sore hari ini kami mau duduk diam, kami mau diajar oleh kebenaran dari firman Tuhan. Namun kami mengucap syukur, kami boleh datang memuji, kami boleh datang menyembah Tuhan, bersuka cita atas setiap kasih, setiap kebaikan Tuhan Yesus. Maka tiba saatnya Tuhan, kami mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Kami doa, berkati pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Kami ucap berkat buat yaitu gembala kami, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Dan juga kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias, disayang Tuhan, dipakai Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami, syukur kami, kehidupan kami hanya bagi Tuhan Yesus yang terbukti setia mengasihi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan, sama-sama dengan hati menyembah, dengan hati bersyukur sama Tuhan Yesus. Mari datang dengan iman. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Kembali dari awal sama-sama. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu selalu kami nantikan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayang-Mu
ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami datang di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Hanya Tuhan Yesus yang kami nantikan, yang kami andalkan. Yesusku, Rajaku. Dengan hati mengucap syukur, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat yang maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, mari bersama-sama jadikan lagu ini doa pengagungan setiap Bapak Ibu dan saya. Dengan sayapmu ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Ada Tuhan Yesus yang setia, oh, dan peduli bagi orang percaya. Di tempat maha tinggi, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari bersama-sama lebih lagi. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Karena Kau pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang bersama. Mari panggil namanya.
pulihkan keadaan Bapak Ibu. Amin. Keadaanku dalam tangan-Mu, takkan goyah. Mari bersama-sama, lebih dahsyat lagi. Siapkan hati, sambut firman-Nya. Di awal yang ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Sama-sama kita buka hati, sambut firman Tuhan dengan hati bersyukur. Selamanya. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu sama-sama dengan hati menyembah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan selama-lamanya, takkan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kalau kami masih bisa hidup, diberikan nafas kehidupan sampai di minggu kedua di bulan Maret ini, semua karena anugerah Tuhan. Tiba saatnya kami menerima yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Alkitab mencatat hidup manusia bukan dari roti saja, manusia butuh firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, dan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar? Baik semua? Sehat-sehat semua? Diberkati? Banyak uang? Ada kebanjiran? Aman ya? Ya curah hujan kemarin ini lagi kenceng-kencengnya Bapak Ibu ya. Di daerah Tangerang, di daerah jalan Karangtengah itu banjir. Makanya tadi ada beberapa pendeta juga terjebak macet di sana ya. Jadi ya beginilah ya, makanya dalam keadaan apapun kita tetap mengucap syukur, amin ya. Tuhan selalu beserta dengan kita. Oke, puji Tuhan, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Yuk bisa dikeluarkan temanya. Judulnya adalah orang benar tidak akan dipermalukan. Ya, orang benar tidak akan dipermalukan. Kita lihat Alkitab kita dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-7. Mazmur 34 ayatnya yang ke-7. Silakan Pak. Mazmur 34 ayatnya yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Firman Tuhan menegaskan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup benar di hadapannya. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, sering orang Kristen itu ragu untuk menjadi orang benar. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita, suka nggak suka, berapa kali tadi saya katakan, kita sedang menghadapi akhir zaman dan masa sukar. Kalau kita berbicara orang yang hidup benar, berarti apa? Orang yang benar itu nggak ada kompromi. Seperti Daniel ya di Alkitab, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Yusuf ya. Mereka adalah orang-orang yang benar dan menghidupi kebenaran itu dan menghasilkan hidup yang tidak kompromi. Tapi banyak orang Kristen meragukan Tuhan dan mengatakan, Pak kalau nggak kompromi bagaimana kita hidup? Akhirnya Bapak Ibu, orang yang benar itu berubahlah menjadi orang fasik.
Ya, siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang menjual kebenaran. Ya, orang yang menjual kebenaran, orang yang ragu kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup gak menolong dia di masa sukar. Ya, dan akhirnya dia menjual Yesus, menjual kebenaran, menjual firman dan sebagainya, jadilah orang fasik. Orang fasik adalah orang-orang yang kompromi, Bapak Ibu. Ya, ujung-ujungnya apa? Urusan perut. Ya, aduh Pak, kalau nggak kompromi nggak hidup Pak. Kalau nggak kompromi nggak bisa makan Pak. Kalau nggak kompromi nggak bisa bayar uang sekolah anak Pak. Dan sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu, banyak orang benar tinggalkan Yesus, tinggalkan kebenaran, menjadi orang fasik. Kalau orang fasik dapat berkatnya dari mana nggak peduli. Ya, mau dapat uangnya bohong, mau dapat uangnya tipu, mau dapat uangnya hancurin orang, sikat orang, mereka nggak peduli. Yang penting duit banyak, perut aman. Ya, nah pertanyaannya adalah apa? Apakah begitu hidup orang Kristen? Ya, kalau kita pindah menjadi orang fasik dan meninggalkan kebenaran, berarti kita nggak punya Tuhan yang penuh kuasa dong. Berarti kita nggak punya Tuhan yang hebat dong. Lagu tadi Bapak Ibu nyanyikan, ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Tetapi ketika keluar dari gereja, kenapa ragu sama Tuhan? Ya, kenapa tiba-tiba kita menjadi benar 2 jam di gereja, tapi keluar dari rumah Tuhan, kita menjadi orang fasik kembali. Pertanyaannya adalah apa? Sebegitu kurangkah kuasa Tuhan untuk menolong Bapak Ibu dan saya? Ya, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sering atau tekun membaca firman Tuhan, saya percaya kita nggak bakal diombang-ambingkan dalam hidup ini. Kita tetap pegang teguh, aku sampai kapanpun Pak Pendeta, aku tetap menjadi orang benar. Ya, karena apa? Karena tadi Alkitab menjanjikan, ya Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkan dari kesesakannya. Orang benar bukan berarti hidupnya nggak ada masalah, tapi orang benar ketika dia berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang benar. Ya, makanya jangan ragu dan akhirnya pindah menjadi orang fasik. Saya sedih Bapak Ibu kalau orang Kristen nipu. Ya, kalau orang Kristen bohongin orang gara-gara bisnis, ya kan dan sebagainya. Mohon maaf ya, banyak orang Kristen pinjam uang nggak dikembaliin. Ya, ditelepon-telepon, diminta, lo balikin dong duit gue, balikin duit gue. Iya, akhirnya ditelepon lagi. Telepon yang Anda tuju entah kemana. Kok gitu sih mental orang Kristen, pinjam uang nggak ganti, ya akhirnya bawa kabur uang, hilang entah kemana, ganti nomor handphone lah, tinggallah dulu di Bekasi, pindahlah ke Bogor, dicari lagi di Bogor, pindahlah ke Tangerang, dari Tangerang pindahlah ke Tambun, dari Tambun pindahlah ke Kerawang, dari Kerawang pindahlah ke mana? Ya, emang enak hidup sebagai orang fasik? Nggak enak Bapak Ibu, udah paling benar, hidup orang benar ada jaminan dari Tuhan. Hidup orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Hidup orang benar, apa yang Tuhan kasih, pas. Apa yang Tuhan punya, itu pasti Tuhan kasih bagi orang-orang yang hidup benar. Ya, makanya berjuang hidup benar di akhir zaman ini. Orang benar sama orang fasik sama-sama menghadapi masa sukar. Ya, orang benar dengan orang fasik sama-sama menghadapi masa sukar. Tapi orang fasik tidak mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Ya, dia akan hancur dengan sendirinya. Dia akan hancur dengan perbuatannya. Dan yang paling mengerikan Bapak Ibu, tidak ada jaminan jadi warga sorga. Hidup kalau nggak dapat jaminan dari warga sorga, cuma mudah-mudahan mau dapat apa? Ya, hidup kalau nggak dapat jaminan jadi warga sorga, buat apa kita punya rumah mungkin sebesar gereja ini, tapi kita nggak jadi warga sorga, buat apa Bapak Ibu? Karena apa? Kita hidup sementara. Ya, hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80. Setelah itu banyak penderitaan. Ya, jangankan 70, sekarang 65 juga udah check out Bapak Ibu. Ya, 35 anak muda udah cuci darah, kebanyakan minum gula. Coba lihat, anak-anak kecil sekarang di rumah sakit, waduh diabetes. Iya kan, udah kena glukoma, udah kena segala macam karena makan minumnya sembarangan. Anak-anak muda yang suka main game, yang begadang-begadang, wah udah tekanan darah tinggi. Masa 15 tahun udah minum amlodipin Bapak Ibu, coba. Iya kan, kalau mungkin yang udah 65 mungkin ke dokter, ya Pak ini
darahnya tinggi ya udah minum obat. Ya mungkin masih udah 65 tahun. Ini 20 tahun udah minum obat darah tinggi. Ya gara-gara cara hidupnya yang salah. Ya berarti apa? Berarti kita hanya sementara dalam dunia ini. Pilihlah menjadi orang benar, jangan menjadi orang fasik. Karena orang fasik enak sementara tapi hancur mengalami kebinasaan. Tapi orang yang benar mungkin menghadapi kesesakan. Tapi janji Tuhan, orang benar tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Ya, oke. Kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, mengapa orang yang hidup benar tetap bisa berdiri kuat dan tidak dipermalukan. Ya, belajar dari Alkitab, mengapa orang yang hidup benar tetap bisa berdiri dan tidak dipermalukan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah karena Tuhan menjadi tempat perlindungan orang benar. Ya, kenapa orang benar itu bisa kuat dan tidak dipermalukan? Karena Tuhan menjadi tempat perlindungan orang benar. Mazmur 37 ayatnya ke-39. Silakan Pak. Mazmur 37 ayatnya yang ke-39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Nah, keterangan dari ayat ini apa? Ketika masalah datang, orang benar memiliki tempat perlindungan yang pasti. Ya, perlindungan yang pasti itu siapa? Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi orang yang hidup benar di dalam kebenaran. Bapak Ibu, perang Israel, Iran, dan Amerika sampai sekarang masih seru. Ya, kemarin pesawat bom B-52 Amerika menghancurkan semua pesawat udara TNI angkatan udaranya dari Iran. Hancur semua dia punya angkatan udara. Nggak tersisa Bapak Ibu, selesai. Ya, nah Iran menyerang Israel. Nah, Bapak Ibu, Israel itu punya pelindung namanya Iron Dome. Kalau Bapak Ibu nonton di TV ya, namanya Iron Dome. Jadi kalau Hamas tembak, kalau Iran tembak dengan rudal-rudalnya Bapak Ibu, itu pasti mental lagi, nggak masuk ke Tel Aviv, nggak masuk ke daerah Israel. Tapi kemarin Bapak Ibu ada yang tembus 1-2. Ya, ada yang tembus 1-2 dan akhirnya Tel Aviv ada yang mengalami kerugian lah, kena bom dan sebagainya. Ya, nah kalau kita bahas itu Bapak Ibu, itu berarti apa? Berarti teknologi yang dipersiapkan oleh manusia, ya kan tetap ada celahnya, tidak ada yang sempurna. Coba lihat. Ya kan, tapi kalau Tuhan menjadi tempat perlindungan Bapak Ibu dan saya, siapa yang bisa merubah janji Tuhan dalam hidup kita? Coba. Siapa yang bisa menghalau berkat Tuhan dalam hidup kita? Siapa yang bisa menjegal kita kalau Tuhan sudah janji akan memberkati kita? Tidak ada. Ya, berarti Alkitab tadi mengatakan orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kenapa orang benar itu kuat? Kenapa orang benar itu tidak dipermalukan oleh Tuhan? Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi perlindungan orang benar. Jangan pernah sekali-sekali kita mengandalkan manusia. Ya, jangan pernah sekali-sekali karena pegang jabatan besar di kantor, pegang jabatan tinggi di kantor, akhirnya lalai, nggak berdoa lagi, nggak tanya Tuhan, nggak mengandalkan Tuhan, jadi mengandalkan jabatannya, mengandalkan koneksinya, mengandalkan pengaruhnya, mengandalkan kuasanya. Jangan pernah sedikit pun kita memulai segala sesuatu tanpa Tuhan akan hancur di akhir zaman ini. Ya. Tapi kan kalau kita bersama Tuhan Bapak Ibu dan saya akan melihat bagaimana dalam keadaan susah Tuhan tolong kita. Ya, dalam keadaan berat Tuhan tolong kita, dalam keadaan ekonomi yang lagi sulit Tuhan tolong kita. Coba lihat. Ya, kita semua sudah menjadi orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun dan jangan pernah lupa Tuhan tidak pernah terlambat menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Ya. Isu BBM akan naik. Tinggal 20 hari lagi Indonesia. Wah, panik semuanya. Jepang aja yang 254 hari punya jaminan BBM aja udah mulai dak-dikduk Bapak Ibu. Karena apa? Karena Teluk Hormuz, kalau nggak salah namanya Selat Hormuz itu dikuasai dan itu tempat lalu lalang ya negara-negara yang punya BBM untuk apa? Transaksi di sana. Saya nonton berita 2 kapal tanker Pertamina masih tertahan, belum bisa balik ke Indonesia dan sebagainya. Dan akhirnya karena berita itu simpang siur di media sosial, banyak orang menjadi takut. Aduh, kalau BBM naik bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Saya katakan dari dulu BBM naik, Bapak Ibu tetap aja beli bensin.
Ya, dulu kalau BBM naik, wah ribut mahasiswa di Cawang lah, itu. Kita tolak kenaikan BBM, kita tolak kenaikan BBM. Ini di luar mobil bagus-bagus semua ini. Ya, sekali ngisi berapa Pak? 500.000 Pak? Ya, jangankan, saya mah udah nggak Pertalite Pak, Pertamax Turbo. Nah itu bisa bayar. Iya kan, di luar sana mengatakan hidup susah Pak, hidup sulit Pak, hidup sukar. Lah, hidup sukar apa? Lihat aja keluar, ini bensinnya turbo semua ini. Belum lagi BP, belum lagi Shell dan sebagainya. Itu berarti apa? Masa sukar tetap terjadi, Tuhan melindungi dan tetap memberkati Bapak Ibu dan saya. Ya, makanya kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kalah. Ya, kita akan goyah, kita akan gagal, kita akan bangkrut Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan sedang menguji kita, itu berarti iman Bapak Ibu dan saya akan naik level. Iman gak bisa statis, iman gak bisa hanya jalan di tempat. Iman itu harus naik dan levelnya harus naik. Berarti apa? Untuk naik imannya, berarti kesusahannya, kesulitannya, levelnya harus dinaikin sama Tuhan. Kalau kesulitannya makin naik, tingkat tantangannya makin naik, pertanyaannya masih mau percaya gak sama Tuhan? Ya, anak saya ikut les matematika. Dia bilang, papi aku mau tiap hari les matematika. Saya bilang, bentar lagi jadi profesor kamu, saya bilang begitu. Kan anak 7 SD. Umur 7, kelas 1 SD. Ya, berapa kali saya tanya, sekarang matematika belajar apa? Oh, kurang-kurangan, bagi-bagian, tambah-tambahan. Oh, sekarang papi udah makin sulit, udah ditambah, ada kali, ada bagi, dan sebagainya. Present bisa papi. Ya, itu artinya apa Bapak Ibu? Pelajarannya makin naik. Tingkat kesulitannya makin naik. Tapi kan kalau bersama Tuhan, apapun masalah semakin naik masalahnya. Kalau engkau percaya dan sama Tuhan, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Ya, dan tidak ada kamusnya orang Kristen kalah. Makanya doa saya, apapun masalah jangan pernah mundur dalam perjalanan iman. Amin. Karena ada upahnya kekal di sorga. Orang yang setia sampai akhir, orang yang percaya sama Tuhan Yesus, yang kuat menghadapi kesesakan, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Gak ada yang amin. Ya Pak, mahkota kehidupan kan masih lama, yang penting uang dulu aja lah Pak lah. Ya udah mau tanggal 10 nih Pak, bayar cicilan Pak. Ya, bayar kartu kredit Pak, bayar cicilan mobil Pak, bayar pajak mobil. Mahkota kehidupan nanti aja dulu lah Pak, yang penting napas dulu lah. Saya ingin katakan, jangan pernah takut. Mahkota kehidupan Tuhan siapkan, kebutuhan hidup manusia kita juga pasti diberkati sama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi ketika masalah datang, orang benar memiliki tempat perlindungan yang pasti, yaitu Tuhan. Ya, makanya jangan pernah lari dari Tuhan. Orang yang lari dari Tuhan itu sia-sia. Kitab Yohanes mengatakan, di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Masa sukar tidak bisa kita, perjamuan kudus kita tolak. Kami tolak masa sukar. Masa sukar sudah terjadi, sudah ditulis oleh Alkitab, akhir zaman akan ada masa sukar. Tapi orang yang berlindung kepada Tuhan diluputkan dari masa sukar. Ketika orang dunia berteriak, waduh masa sukar, masa sulit. Tapi anak Tuhan tetap melihat berkatnya, ya selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa orang benar itu tetap kuat dan tidak dipermalukan oleh Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan mengangkat orang yang setia. Ya, karena Tuhan mengangkat orang yang setia. Kita lihat 1 Samuel 2 ayatnya ke-30. Silakan Pak. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Oke, keterangan dari ayat ini Tuhan melihat kesetiaan seseorang. Orang yang menghormati Tuhan dan hidup benar akan diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan sendiri. Ya, Bapak Ibu, ada satu jaminan dari Tuhan, orang benar itu akan diangkat oleh Tuhan. Ya, nah salah satu bagaimana prosesnya diangkat oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya adalah apa? Untuk menghormati Tuhan.
Alkitab tadi mengatakan, siapa yang menghormati aku akan kuhormati dia. Ya, berarti apa? Menjadi orang benar, dia tidak pernah lupa satu prinsip yang tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Yaitu apa? Sebagai orang benar, jangan pernah kita untuk tidak menghormati Tuhan. Kita harus selalu menghormati Tuhan. Ya, coba lihat ketika Musa ketemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Apa yang Tuhan ajarkan kepada Musa untuk bangsa Israel? Yang pertama adalah apa? Musa kasih tahu bangsamu untuk menghormati aku. Ya, tapi lihat ketika Musa turun dari Gunung Sinai, bangsa Israel menyembah berhala, menyembah anak lembu emas. Berarti apa? Bangsa Israel tidak menghormati Tuhan sebagai Allah yang membawa mereka keluar dari penjajahan Mesir. Ya, jadi kalau kita mau melihat orang benar itu tidak dipermalukan oleh Tuhan, hormati Tuhan. Orang benar dia menghormati Tuhan, orang benar dia pasti menjaga kekudusan di dalam kehidupannya. Ya, tadi saya katakan Bapak Ibu, orang yang menghormati Tuhan dan hidup benar akan diangkat, dimuliakan oleh Tuhan sendiri. Setiap hari Minggu saya mendoakan banyak jemaat yang mengatakan, Pak, doa Pak, saya mau naik jabatan. Pak, doakan Pak, saya mau diangkat naik sama Tuhan. Pak, doain Pak, supaya ada terobosan dari Tuhan. Saya katakan, terobosan, naik jabatan, ya kan, dapat promosi, saya katakan, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Tuhan tidak pernah lupa akan hal itu. Ya kan, Tuhan tidak pernah lupa akan hal ini. Tetapi yang Tuhan mau adalah sebagai orang percaya, hormati Tuhan. Siapa yang menghormati Tuhan akan kuhormati, kata Tuhan. Tapi siapa yang menghina aku, kata menghina itu Bapak Ibu, dalam satu tafsirannya mengatakan apa? Siapa yang tidak hidup benar. Orang yang tidak hidup benar itu berarti menghina Tuhan. Dan Tuhan akan anggap dia rendah di hadapannya. Ya, di luar sana Bapak Ibu banyak yang S1, S2, S3. Banyak yang jago di bidangnya. Dia punya pengalaman luar biasa. Tapi satu kurangnya, tidak menghormati Tuhan. Semuanya dianggap rendah sama Tuhan. Hati-hati. Tapi ada seorang, mungkin ada anak Tuhan. Sekolahnya enggak S1, S2, S3. Tapi apa? Sekolah rakyat. Zaman Belanda dulu namanya SR. Sekolah rakyat. Tapi walaupun sekolah rakyat. Tapi kalau dia hidupnya takut akan Tuhan. Tuhan angkat orang ini untuk mempermalukan yang sekolah-sekolah tinggi di luar sana. Mau ngomong apa kita? Kita protes sama bos kita. Bos, gue capek-capek sekolah di Amerika loh. Gue capek-capek sekolah di Inggris. Gue capek-capek sekolah di bulan. Di bulan. Saking hebatnya itu. Tapi kenapa bos? Kok dia yang diangkat? Padahal dia cuma lulus sekolah tinggi ilmu ekonomi Tambun. Terakreditasi juga enggak. Statusnya apa? Ditakuti. Karena chaos mulu kan, ribut mulu. Tapi kata bosnya, tapi yang lulusan sekolah tinggi ilmu ekonomi Tambun ini beda. Kok beda ya sama kamu ya? Saya kalau lihat dia tuh kok damai ya. Saya kalau lihat dia tuh suka cita ya. Saya kalau lihat dia tuh kerjanya tuh enak ya. Tapi lihat kamu boleh lulusan luar negeri dan sebagainya. Tapi kamu kok aneh ya? Rupanya yang sekolah Tambun ini Bapak Ibu 3:30 pagi selalu berdoa kepada Tuhan saat teduh dan menjaga hidupnya hormat akan Tuhan. Makanya jangan kaget ya. Kita duluan gigi 5, tiba-tiba ada yang mendahului kita. Itu ada promosi jabatan. Jangan iri, jangan jegal dia. Siapa tahu setiap hari dia berlutut sama Tuhan dan menjaga hidup takut akan Tuhan. Ya, nggak ada yang kuat kalau nggak takut Tuhan. Ini akhir zaman bos. Ini masa sukar bos. Pinter aja nggak cukup. Sekolah tinggi aja nggak cukup. Butuh hormat akan Tuhan. Tuhan akan hormati dia. Kalau dia hidupnya tidak benar, akan dianggap rendah oleh Tuhan. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Makanya ada 2 raja di Israel, namanya Saul dengan Daud, sama-sama diurapi dengan minyak. Diurapi dengan minyak. Dua-duanya diangkat naik sama Tuhan. Tapi satu akhirnya diturunkan sama Tuhan.
Karena Saul tidak menghormati Tuhan. Makanya dengan cerita Saul dan Daud ini Bapak Ibu, banyak orang Kristen, saya banyak kenal, ya wah diberkati naik, tapi terjun bebas dalam bisnisnya, terjun bebas dalam usahanya, terjun bebas dalam karirnya, akhirnya endingnya nangis-nangis. Tanya sama istrinya, Pak kenapa Pak bisnis, Bu kenapa bisnis suami Bu, Bu kenapa pekerjaan suami, Bu kenapa Pak apa usahanya suami, kok sekarang jadi hancur? Iya Pak, saya punya suami tidak takut akan Tuhan. Hidupnya ada kuntilanak Pak. Haleluya. Laki-laki akan hancur kalau apalagi kalau sudah menikah ya. Saya kasih tahu nih kuncinya. Laki-laki yang sudah berumah tangga, sehebat apapun dia bisnis, tapi kalau dia tidak hidup benar di hadapan Tuhan, hancur hidupnya. Itu sudah otomatis. Apalagi dia selingkuh, di belakang istri ada orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang enam. Waduh banyak bener ceweknya. Bekasi Timur satu, Bekasi Barat satu. Di Grand Mall satu, Harapan Indah satu, Pulau Gadung satu. Kelapa Gading satu, Cawang satu, Cibubur satu, Narogong dua Bapak Ibu ya kan. Itu Narogong jalur Gaza itu. Saya asal ke Bekasi lewat Narogong pasti ban bocor mulu Bapak Ibu ya kan. Banyak paku di situ. Makanya saya lewat tol Cibitung aja dan muter balik bayar mahal. Yang penting aman aja. Ya. Ya, kita balik lagi ya, jangan pura-pura ketawa lupa-lupain ya. Pak ya. Kalau sudah diangkat naik Pak, kuncinya satu Pak, setia sama istri. Oh, ibu-ibu senang. Haleluya. Benar. Sayang-sayangin istri aja Pak, walaupun kadang-kadang enak juga lihatnya ya kan. Iya benar Pak, itu kuncinya. Ya tapi kalau udah mulai membagi hati dengan perempuan lain, gak tunggu lama. 1-2 minggu, langsung. Karena itu udah hukumnya. Ya makanya hidup benar terus Pak, hidup benar terus Bu. Anak muda hidup benar terus. Supaya apa? Engkau dihormati sama Tuhan. Engkau tidak dihormati sama orang dunia, gak masalah. Tapi takutlah kalau engkau tidak dihormati sama Tuhan. Itu lebih mengerikan. Kalau kita gak dianggap sama orang dunia karena kita biasa-biasa saja. Baju kita gak harga mahal. Iya kan, sepatu kita mungkin Kasogi. Kalau sobek beli lagi Bapak Ibu ya kan. Bukan harga yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Yang biasa mungkin dia beli di Plaza Senayan. Kita Ramayana Department Store. Gak masalah. Gak usah minder. Aduh Pak. Ya teman saya barang-barang branded semua. Ya. Saya Pak, aduh Taman Puring Pak. Gak masalah. Ya. Yang penting kau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihatmu respect. Kata Tuhan, ini orang aku hormat sama dia. Karena dia konsisten jaga hidup benar. Ya Pak, kalau sudah diangkat naik. Harus kuat doa. Dan banyak-banyak gandeng istrimu. Supaya engkau gak lupa tangan istrimu seperti apa. Kadang-kadang kan pegang, tangan siapa ini ya? Tangan siapa ini ya? Pas dilihat, Tuhan Yesus ya kan. Salah pegang orang, salah pegang istri orang ya. Sayang-sayangi istri. Ya, jaga rumah tangga dengan baik. Itu kunci kita diangkat naik sama Tuhan. Makanya yang kedua Bapak Ibu, Tuhan mengangkat orang yang setia. Tuhan mengangkat orang benar itu pasti setia. Orang benar pasti takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menghormati kita semakin diangkat naik. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa orang benar itu kuat dan tidak dipermalukan. Dan yang ketiga adalah karena Tuhan memberi akhir yang baik. Kita lihat Alkitab kita, Roma 8 ayatnya ke-28. Silakan Pak. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, keterangan dari ayat ini, walaupun jalan hidup tidak selalu mudah, ya, Tuhan sanggup mengubah setiap keadaan menjadi kebaikan bagi orang yang setia kepadanya. Ya, tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk merubah yang buruk menjadi yang baik. Saya suka sekali dengan Roma 8 ayat 28 ini Bapak Ibu, saya sering baca ayat ini berulang-ulang kali.
Karena apa? Karena ini menjadi pengharapan bagi kita. Ya, yang Tuhan mau adalah apakah kita terus mengasihi Dia. Karena tadi Alkitab mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, banyak orang Kristen nggak mengasihi Tuhan, tapi suka dengan berkat Tuhan. Ya, banyak orang Kristen senang dengan mujizatnya Tuhan. Banyak orang Kristen senang dengan promosi-promosi datangnya dari Tuhan. Tetapi ketika ditanya mengasihi Tuhan atau tidak, mereka nggak bisa jawab. Ya, bagaimana cara membuktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Gampang Bapak Ibu. Satu persatu berkatnya ditahan aja dulu. Satu persatu berkatnya ditahan dulu, dipending dulu. Doa lama dijawab. Biasanya sekali doa 2 minggu jadi, ya sekali doa 3 minggu jadi, sekali doa 4 minggu jadi. Tapi ini ketika Tuhan menguji mereka, apakah mereka mengasihi aku 6 bulan, 1 tahun, belum dijawab Tuhan. Di situ akan kelihatan orang Kristen yang mengasihi Tuhan, mana yang tidak. Akhirnya kan ujung-ujungnya banyak orang Kristen tawar hati. Aduh malas Pak ke gereja Pak. Apalagi yang jam 4 Pak. Aduh jangan begitu dong ya kan. Itu kan jam gua halo ya kan. Jangan begitu dong, itu kan jam gua, ya kan? Ya, aduh Pak malas ke gereja Pak. Ya, Tuhan nggak jawab lagi doa saya. Nah, itu dia. Banyak orang Kristen sadar nggak sadar, ya kan? Jujur ya, berapa kali pernah kita katakan, ya Tuhan nggak jawab doa saya Pak. Kata siapa Tuhan nggak jawab doa kita? Itu lagi dipending aja sama Tuhan, karena Tuhan mau melihat apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia atau tidak. Ya. Jadi kalau doa belum dijawab, teruslah mengasihi Tuhan. Iya kan, kalau belum ada promosi di kantor, teruslah mengasihi Tuhan. Kalau mujizat belum terjadi, teruslah mengasihi Tuhan. Karena apa? Tuhan yang janji, Dia bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, saya ada doa yang sudah dijawab Tuhan. Tapi saya juga ada doa yang belum dijawab Tuhan. Tapi saya tahu ini pasti akan dijawab. Tapi bagi aku bersama istri dan anak-anakku, aku jaga untuk terus mengasihi Tuhan. Itu aja dulu. Karena itu yang memberikan kita kekuatan. Berapa banyak orang Kristen yang udah gak pernah ke gereja lagi. Ayo. Ya, bukan yang ini loh, ini mah rajin saya lihat muka-mukanya, ini mah yang setia jam 4 ini, luar biasa ini. Minggu depan datang lagi ya, datang lagi. Bawa satu kampung, ya kan? Satu klaster bawa, ya, bawa jiwa-jiwa. Ayo, saya tanya, saya ulangi lagi ya. Berapa banyak orang Kristen 2026 yang masih banyak malas-malasan ke gereja? Coba kalau ditanya, saya kecewa dengan pendeta, saya kecewa dengan pengurus gereja. Kecewa pengurus gereja kenapa? Iya, waktu saya datang, kita kasih shalom, kita senyum, dia gak senyum. Ya cuma gara-gara senyum gak senyum, jadi gak ke gereja. Kan kadang-kadang kan asyar kan shalom Pak. Kita datang, shalom. Kan ada yang sapamnya, asyar orang Batak kan kadang-kadang susah senyum Bapak Ibu ya kan. Ini tadi pagi nih, saya mau ibadah 6:30 kan di Boston, kota wisata. Saya mesti bensin Bapak Ibu di Pertamina. Di situ, di Jalan Transyogi situ, ya kan, di Cibubur. Saya isi Pertamina. Ya, mbaknya tanya, isi berapa Pak? Saya bilang, ini pasti dari si borong-borong ini saya bilang. Kaget Bapak Ibu, saya lagi mengambil dompet kan tiba-tiba mukanya udah di kaca saya. Isi berapa Pak? Tuhan. Oh itu, saya bilang begitu kan. Isi 500 toh. Ya. Iya, gak ada senyum-senyumnya Bapak Ibu ya kan. Udah isi 500 kan, udah full tank tuh, jebret udah. Bayarnya pakai apa Pak? Debit atau cash? Ada debit, ya udah. Debit kan, tik keluar ini. Ini ya Pak, ya. Makasih ya toh. Iya, gak senyum-senyum Bapak Ibu ya kan. Coba kalau saya kecewa sama dia, saya mungkin gak mau lagi datang ke Pertamina Bapak Ibu ya kan. Iya kan, berapa banyak mungkin jemaat kecewa, asyarnya gak senyum lah. Pelayanan gerejanya mungkin kurang maksimal dan sebagainya. Iya kan, oke, tidak ada yang sempurna mungkin dalam pelayanan. Tapi jangan tawar hati dong. Ya, jangan jelek-jelekin dong dan sebagainya. Tetap jaga hati kita ke gereja untuk cari Tuhan. Tetap untuk mengasihi Dia. Ya, terima masukan, terima kritik, ya kita akan benahi. Ya, gak ada yang sempurna, tapi satu persatu akan kita benahi. Tapi yang paling utama adalah apa? Jaga hati kita untuk terus mengasihi Tuhan. Ya, karena kalau kita terus menjaga hati kita untuk mengasihi Tuhan, saya percaya apa yang tidak mungkin bagi kita,
itu Tuhan lakukan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan terakhir. Yuk, kesimpulan terakhir. Orang yang hidup benar tidak akan dipermalukan. Karena Tuhan sendiri yang menolong dan memuliakan mereka. Ingat Bapak Ibu, tetap menjadi orang benar. Di akhir zaman ini orang benar tidak akan dipermalukan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, amin. Senangkanmu, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada sore hari. Doa kami Roh Kudus yang terus berikan kami hikmat pengertian, ajar kami, mampukan kami agar sepanjang hidup kami terus senangkan hati Tuhan Yesus, terus muliakan Tuhan, dan hidup kami semakin hari semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Berkat yang terkasih Bapak Pendeta Alex Simanjuntak bersama keluarga, istri, anak bersama tim, di mana melangkah melayani Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Maka pada sore hari ini sebelum kami terima perjamuan kudus, kami berikan persembahan kami
kami sungguh percaya, kami memberi karena kami tahu Tuhan Yesus segala yang kami terima itu semua karena anugerah Tuhan, dan kami percaya kami tidak akan kekurangan sebab Tuhan Yesus yang berjanji mencukupi segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengucap syukur, yang siap beri yang terbaik, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan, berikan persembahan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama akan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Kau hadir dalam hidupku, ubahkan segalanya. Kau tuntun setiap langkahku mulai saat itu. Kau angkatku dari gelap menuju terang-Mu. Kau berikan segalanya yang ada padamu, dan kini ku bawa hidupku bagimu. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia, terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya, bersinarlah dalamku, melalui diriku, terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Kau hadir dalam hidupku, Kau hadir dalam hidupku, ubahkan segalanya. Kau tuntun setiap langkahku mulai saat itu. Kau angkatku dari gelap, Kau berikan segalanya yang ada padamu, dan kini kami bawa hidup kami, ku bawa hidupku bagimu. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia, terang-Mu bercahaya,
Raja mulia, terangmu bercahaya, terangmu bercahaya, bersinarlah dalamku, melalui diriku. Terangmu bercahaya, terangmu bercahaya, ku berikan sembahku bagi Raja mulia. Terangmu bercahaya, terangmu bercahaya, bersinarlah dalamku, melalui diriku. Terangmu bercahaya, terangmu bercahaya. Terima kasih Bapak bersama diberikan Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Bersama-sama kita masuk sakrament perjamuan kudus, terima yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Dimanapun umat Tuhan berada, percaya kita terima kuasa, terima mujizat atas kebaikan Tuhan kita. Sama-sama, Yesus, Kau telah mati bagiku. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bagi terima Semua sudah terima roti anggur? Sudah semua ya? Oke, siap. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Ya, makasih Pak. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kita bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perjinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga.
Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga surga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu boleh berdoa sama Tuhan, minta kekuatan untuk kita terus menjaga hidup benar di hadapannya. Jangan takut, masa sukar, tetap ada pertolongan Tuhan. Tetap ada promosi datangnya dari Tuhan. Setiap kita jaga hidup benar, hormati Tuhan, sehingga Tuhan akan menghormati kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana yang pertama. Dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan. Ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai. Diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Betos, berkati Pak Koordinator di tempat ini, Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati, akan terus semakin diberkati dalam pekerjaan usaha, dalam bisnisnya. Diberkati Tuhan juga dalam pelayanan. Apapun yang dibutuhkan Tiberias Betos dalam pelayanan, Tuhan cukupkan selalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berdoa untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darneti Parihaji. Ibu Gembala sehat, Ibu Gembala panjang umur, penuh kuasa, penuh mujizat dalam setiap pelayanannya. Bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati. Melayani, membawa banyak jiwa-jiwa, dimateraikan jadi warga sorga. Yang ketiga, mau berdoa untuk seluruh jemaat Tiberias Betos dan seluruh jemaat yang ibadah melalui live streaming. Kita berdoa agar setiap kami tidak lelah untuk menjaga kebenaran. Bila kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, dimampukan untuk terus menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Hormati Tuhan, sehingga Tuhan akan menghormati kita. Jangan takut di masa sukar, orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa juga untuk juga Ibu Sonia, Deborah Silitonga, Tuhan berkati. Bersama anak-anak Tuhan berkati, agar apapun yang dikerjakan oleh Ibu Sonia, Tuhan buat berhasil. Kemana melangkah dijaga malaikat. Ya, dijauhkan dari segala yang jahat, sehat panjang umur. Hamba juga berdoa untuk Bapak Gunadi, Ibu Vera, Tuhan berkati. Usaha bisnis tokonya diberkati Tuhan. Disertai Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati untuk anaknya Rosemary, agar bisa mendapatkan full scholarship di UTS Sydney. Dan juga nilai IB-nya keluar. Dan bisa masuk dalam scholarship, ya, full beasiswa di UTS Sydney. Kita percaya Rosemary diurapi, disertai Tuhan, apa yang dikerjakan berhasil. Juga berkati Ryan, diberkati karir dan pendidikannya, Tuhan buat berhasil, masa depannya diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Marta Siahan yang sekarang ada di Penang, Tuhan berkati agar check up-nya berhasil. Dan kita percaya setiap apa yang diderita oleh darah Yesus, ya, Ibu Marta Siahan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat Ridoy Aquila, Tuhan berkati, sedang menunggu kelahiran di Prancis. Tuhan berkati agar lahirannya lancar di dalam nama
Tuhan Yesus. Berkati juga untuk Bu Lesti, juga Aldo, Tuhan berkati, yang juga live streaming dari Jepang, Tuhan berkati, agar diberkati Tuhan dalam studinya Aldo, juga Bu Lesti sehat sempurna, juga Pak Dolok sehat sempurna, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.